tentang etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Halo, nama saya Farah Salsabila Islami. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang teknologi informasi dan komunikasi serta etika sistem informasi. Teknologi informasi dan komunikasi berorientasi pada perangkatnya, yaitu komputer sebagai hardware-nya serta perkembangan software-nya sebagai perangkat lunak. Sedangkan etika sistem informasi adalah cabang etika yang terpusat pada hubungan antara penciptaan, pengorganisasian, pemancaran, dan penggunaan informasi serta standar etis dan kode moral yang mengatur perilaku manusia di masyarakat. Selanjutnya, Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Undang-Undang Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual meliputi UU RI Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, UU RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, dan UU RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta atau haki. Selanjutnya ada dua fungsi hak cipta. Yang pertama, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pengarang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah satu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pencipta atau pengarang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Halo semuanya, saya Aprilia Istiqomah ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang UU Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Nah, selanjutnya itu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. Terdapat pada pasal 27 yaitu konten ilegal berupa konten asusila, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan. Pasal 28 yaitu penyebaran berita bohong dan sara. Pasal 29 mengancam dan menakut-nakuti. Pasal 30 mengakses komputer lain dan meretas keamanannya. Pasal 31 melakukan intersepsi atau penyadapan. Pasal 32 mengubah informasi elektronik milik orang lain. Pasal 33 masuk sistem informasi. Dan pasal 34 menyediakan sandi kode akses. Pasal 35 mengubah informasi elektronik dan membuatnya seolah-olah asli. Nah, selanjutnya yaitu jenis pelanggaran etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya ada hacking atau cracking. Hacking adalah seorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengamanan lainnya, tetapi tidak melakukan tindakan pengerusakan apapun, tidak mencuri uang atau informasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pembajakan adalah perangkat lunak software mengutip atau menduplikasi suatu produk kemudian menggunakan menyebarkan tanpa izin atau lisensi dari pemegang hak cipta merupakan pembajakan dan masukkan kategori kriminal. Berikut jenis-jenis pembajakan: A. Penipuan, B. Pemasukan data, C. Pornografi dan pedofilia, D. Computer crime, E. Illegal content, F. Interment of the private. Etika dalam pendidikan. Plagiat adalah penjiplak atau mengambil karangan pendapat orang lain dan menjadi seolah-olah karangan pendapat sendiri. Dengan pengawasan yang dilakukan antara lain Permen Disnas Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 7, 1. Karya mahasiswa, skripsi, tesis, dan disertasi dilampirkan dengan suatu pernyataan dari bersangkutan yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengundang unsur plagiat. 2. Pemimpin perguruan tinggi kewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi seperti portal Garuda dan portal lain yang ditetapkan oleh Direktorat Penggunaan Tinggi. 3. Sosialisasi terkait dengan UU Hak Cipta 19 tahun 2002 Pembentukan Desnas Nomor 17 2010 pada seluruh masyarakat akademis. Cara menghindari plagiasi.
1. Mengutip. 2. Paragraf 3. Menggunakan software anti-plagiarisme. 4. Menggunakan software. Halo semua, perkenalkan saya Diana Fania. Sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman kita sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi etika sistem informasi, moral, sosial, dan etika masyarakat. Yang pertama, pengaruh moral terhadap etika sistem informasi. Sistem informasi manajemen sangatlah dibutuhkan oleh organisasi, baik organisasi profit ataupun non-profit, sebagai upaya mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan hidup organisasi dengan tetap berpijak pada etika dan hukum yang berlaku. Menurut Arif 2009, ada 5 dimensi moral dari era informasi yang sedang berkembang pada saat ini. Hak dan kewajiban informasi, hak milik dan kewajiban, akuntabilitas dan pengendalian, kualitas sistem, dan kualitas hidup. Yang kedua, pengaruh sosial terhadap etika sistem informasi. Ada beberapa isu sosial yang berhubungan dengan kepemilikan yang diangkat oleh teknologi informasi baru. Laporan penelitian yang dilakukan di Amerika menyebutkan bahwa secara rutin beberapa hukum kepemilikan dilanggar, mulai dari pengutipan tanpa izin terhadap cuplikan dokumen hingga penggadaan buku dan perangkat lunak. Dan yang ketiga, pengaruh etika masyarakat. Pengaruh etika masyarakat terhadap etika sistem informasi. Etika adalah suatu masalah bagi manusia yang memiliki kebebasan untuk memilih. Etika adalah tentang pilihan masing-masing orang. Isu-isu etika telah lama ada sebelum kehadiran teknologi informasi. Isu-isu itu merupakan perhatian yang terus-menerus ada pada masyarakat bebas dimanapun. Sekian dari kelompok